Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi sama Mbak Syera dan Brian di acara Sekolah Minggu GKJ Ngesrep. Nah, Brian, ini tanggal berapa ya? 23 Januari. Wow, 23 Januari. Nggak terasa ya, kita sudah masuk minggu ketiga di bulan Januari di tahun baru ya, tahun 2022. Iya. Wah, senang sekali. Tuhan Yesus masih selalu menyertai kita dan memberikan berkat buat kita semua anak-anak Tuhan. Iya. Nah, Brian, sebelum kita mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, gimana kalau kita nyanyikan satu pujian dulu? Oke. Kita nyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Bisa? Bisa. Ya teman-teman, kita nyanyi bareng-bareng Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, teman-teman dan Brian, tadi kan kita sudah mengujikan satu pujian ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dan cerita Alkitab nih. Brian mau Ya. dengar cerita Alkitab? Ya. Teman-teman di rumah mau mendengarkan cerita Alkitab? Ya. Nah, kalau gitu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan cerita Alkitab, yuk kita berdoa dulu ya, Brian ya, dan Iya. teman-teman di rumah kita ambil sikap yang baik, kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas perlindungan-Mu sehingga anak-anak-Mu dapat kembali bersekolah minggu pada hari ini. Tuhan berkati jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan dan cerita Alkitab. Kiranya Tuhan berkati sehingga kami bisa mendengarkan dengan baik dan kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami bisa menjadi anak-anak terang Tuhan yang dicintai dan dikasihi Tuhan. Berkati teman-teman kami jika ada yang sakit pada hari ini, Tuhan berikan kesembuhan sehingga besok bisa kembali bersekolah minggu lagi dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, tema kita pada minggu hari ini bekerja dengan sukacita. Bekerja dengan sukacita itu seperti apa sih, Brian?
aja dengan happy ya. dengan riang. Ya. Nah, pada minggu pagi hari ini Mbak Syera mau cerita tentang seorang imam yang namanya Imam Ezra. Nah, teman-teman di rumah bisa buka Alkitabnya dari Nehemia 8 ayat 1 sampai 10. Bisa minta tolong papa mama ya untuk membuka Alkitabnya. Yuk kita baca bersama-sama. Oke. Nehemia 8 ayat 1 sampai dengan 10. Pembacaan kitab hukum hari raya Pondok Daun. Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air, dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maasea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Sherebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Yozabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Nah, begitu tadi pembacaan firman Tuhan. Nah, teman-teman, Mbak Syera mau putarkan satu video cerita ya tentang tadi yang sudah kita baca, yaitu bagaimana Imam Ezra membawa kitab Taurat dan membacakannya untuk orang-orang Israel. Yuk kita simak bersama-sama video ceritanya. Pada suatu hari, ada orang-orang Israel, mereka berkumpul di halaman depan pintu gerbang air. Waktu itu, ada seorang ahli kitab yang bernama Ezra. Ezra membawa sebuah kitab hukum Taurat, dan membacakannya untuk orang banyak yang ada di situ. Sewaktu Ezra membuka kitab itu dan mulai membacakannya, orang banyak bangkit berdiri dan mendengarkan.
Pembacaan kitab itu berlangsung dari pagi sampai siang hari. Dan semua orang tetap mendengarkan. Esra membaca kitab Taurat itu kepada orang banyak. Dan bagian-bagiannya supaya apa? Semua orang yang ada mengerti tentang firman Tuhan. Setelah selesai membaca firman Tuhan yang disampaikan ke orang banyak, Esra lalu memuji Tuhan. Ketika Esra memuji Tuhan, orang banyak yang ada di situ juga ikut memuji Tuhan dengan bersukacita. Dan sewaktu Esra membaca kitab yang dibawa, orang-orang banyak yang ada di situ juga ikut mengajarkan tentang firman Tuhan kepada orang lainnya. Jadi Esra menjadi contoh buat orang-orang yang ada di situ. Ketika dia memuji Tuhan dengan sukacita, orang lain juga ikut memuji Tuhan dengan sukacita. Ketika dia mengajar, membacakan firman Tuhan untuk orang banyak, ada orang-orang di situ yang juga ikut mengajar dan membacakan firman Tuhan kepada orang lain. Sehingga banyak orang jadi mengerti tentang firman Tuhan. Esra sudah memberikan contoh yang baik untuk orang-orang yang ada di situ. Nah, adik-adik, itu tadi kita sudah bersama-sama melihat video cerita tentang Imam Ezra ya. Bagus nggak ceritanya, Brian? Iya, bagus sekali. Bagus sekali. Nah, teman-teman, jadi tadi kita sudah menyimak nih bersama-sama ceritanya itu tentang Imam Ezra. Imam itu apa sih, Brian? Brian tahu nggak? Enggak. Imam itu adalah orang yang memimpin ibadat. Nah, jadi pada hari itu Imam Ezra ini ketika orang-orang Israel itu berkumpul, mereka meminta Imam Ezra untuk membawa kitab Taurat Musa. Nah, ternyata Imam Ezra itu bukan cuma membawa, Brian, tapi juga membacakannya kepada orang-orang di situ, laki-laki, perempuan, ya, semua mendengarkan. Nah, jadi si Imam Ezra ini kan punya tugas, ya. Dia sudah melakukan tugasnya dengan baik dan dengan dengan bersungguh-sungguh gitu ya, seperti tema kita pada pagi hari ini. Jadi kita itu harus ketika bekerja, ketika dikasih tugas itu harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan bersukacita. Nah, jadi Imam Ezra itu tadi juga sudah melakukan tugasnya gitu ya dengan baik, yaitu membawa kitab Taurat kemudian membacakannya. Nah, kemudian orang-orang yang mendengarkan kitab Taurat itu tadi ceritanya apa, Brian? Menangis, menyesal gitu ya. Mereka menyesal karena belum bisa melakukan apa yang diminta di dalam kitab Taurat itu. Tapi terus Ezra bilang, Ezra menyadarkan mereka bahwa pembacaan tersebut bukan penghukuman, tetapi sumber kehidupan dan kekuatan, dengan menyatakan bahwa hari itu adalah hari yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu. Bagi Tuhan Allahmu. Nah, jadi adik-adik dan teman-teman di rumah sama Brian juga ya, kalau kita diberikan tugas sama bu guru, diberikan tugas sama mama, sama papa, kita harus mengerjakannya dengan sukacita, dengan happy. Jadi jangan dengan nggak mau, aku nggak mau ngerjain. Nah, itu berarti nggak bersukacita ya. Brian pernah disuruh mama apa? Disuruh mama Apa ya? Misalnya membereskan tempat tidur. Nah, itu harus dilakukan dengan bahagia, Dan harus sukacita. dilakukan dengan sukacita. Nah, karena ketika
adik-adik mengerjakan tugas, kita membantu mama, papa mengerjakan tugas dari bu guru, dari pak guru. Nah, itu berarti kita sudah membantu orang lain, ya. Gitu ya adik-adik, tema dan cerita sekolah minggu kita pada hari ini. Nah, adik-adik, tadi kita sudah nyanyi, terus kita sudah dengar cerita, sudah nonton video cerita tentang Imam Ezra. Sekarang sebelum kita tutup sekolah minggu kita mau nyanyikan satu pujian lagi ya Brian ya. Oke. Kita mau pujikan Hatiku Penuh Nyanyian. Iya. Hatiku penuh nyanyian, gitu? Bisa? Iya. Ya, yuk kita nyanyikan dengan sukacita ya. Nah, adik-adik, setelah tadi kita nyanyi, Mbak Syera sama Brian mau pamit nih dari sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya Brian ya. Kita mau berdoa sebelum kita tutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Yuk teman-teman, kita berdoa. Yuk Brian, kita berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah boleh kami dengarkan. Kiranya Tuhan memberkati kami, anak-anak-Mu, supaya kami bisa melakukan setiap tugas dan pekerjaan yang diberikan kepada kami dengan sungguh-sungguh, dengan bersukacita, dan dengan riang gembira.
sehingga kami bisa membantu orang lain. Tuhan berkati sehingga kami anak-anak-Mu ini bisa menjadi anak-anak terang Tuhan yang bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik untuk waktunya. Terima kasih sudah memperhatikan cerita hari ini. Terima kasih sudah sekolah minggu dengan baik ya Brian ya. Iya. Tetap jaga kesehatan. Terus pakai apa? Masker kalau kemana-mana. Dan jaga protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dah.